guru dan karyawan-karyawati SD Negeri Kedungrejo. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara pengindasan materi pendidikan guru penggerak pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pengimbasan materi pendidikan guru penggerak oleh Ibu Reka Dwi Kusumawardani, kemudian diakhiri acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka pada acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SD Negeri Kedungrejo yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, banyak rahmat kepada kita, sehingga acara pengimbasan materi pendidikan guru penggerak oleh Ibu Reka hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada beberapa waktu yang lalu Ibu Reka mendapatkan kesempatan yang istimewa sekali sehingga beliau dapat memperoleh kesempatan mendapatkan materi, mendapatkan ilmu yang mana ilmu itu sangat penting bagi kita semuanya, insan pendidikan. Ibu Reka dalam hal ini nanti pengimbasan yang beliau sampaikan adalah tentang disiplin positif. Nanti saya yakin materi ini sangat menarik, sangat bermanfaat bagi anak-anak terutama dan juga bagi Bapak Ibu Guru semuanya. Karena disiplin positif ini merupakan modal suatu pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Bagaimana kita dapat membentuk salah satu karakter di antaranya dengan disiplin positif. Nah, tentu banyak keseruan-keseruan, banyak informasi dan ilmu-ilmu yang lain yang nanti akan disampaikan oleh Bu Reka. Mari kita simak bersama-sama. Semoga nanti semua yang disampaikan ini dapat kita serap, kita ambil manfaatnya dan nanti kita terapkan untuk anak didik kita. Karena di kurikulum Merdeka ini yang kita laksanakan saat ini semua pembelajaran berpusat pada murid. Demikian semangat Bapak Ibu, meskipun saat ini siang hari saatnya kita ada rasa ngantuk, ada rasa lelah, tetapi saya yakin semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan siang hari ini merupakan modal yang luar biasa sehingga nanti kita akan memperoleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Mardiati SPD. Acara yang selanjutnya yaitu yang sudah kita tunggu-tunggu, acara pengimbasan materi pendidikan guru penggerak oleh Ibu Reka Dwi Kusumawardani SPD
waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan bertemu saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk membantu menyelesaikan tugas saya ketika saya mendapatkan pengibasan dari guru penggerak. Nah, pada siang hari ini saya akan mengibaskan kembali kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya dapat waktu kemarin di tanggal 4 November hari Sabtu di SMA 1 Pengasih. Pada siang hari ini yang akan saya sampaikan itu mengenai modul disiplin positif. Materi di dalam disiplin positif diantaranya ada disiplin positif dan nilai-nilai universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan, maaf ini salah tulis, harusnya kebajikan universal. Dan dari disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang itu akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Menurut William Glasser, dalam teori kontrolnya itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Di sini murid itu melakukan sesuatu itu ya dia karena kemauan dia, bukan karena kemampuan orang lain. Tapi kalau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat ini, penguatan positif bentuk kontrolnya atas perilaku murid, namun bisa jadi murid menolak atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru. Jadi kalau yang kedua ini, anak itu bisa menolak, tapi guru itu juga bisa membujuk biar anak itu mau. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk menguatkan murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi itu bagi kita memberikan sesuatu itu mengkritik anak, tapi maksud kita itu baik, tapi sebenarnya ini malah membuat anak itu menjadi gagal ke depannya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi disiplin positif itu apa? Kata disiplin itu juga sering hubungan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda karena kita belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Tujuannya yaitu menambahkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari eksternal.
Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila yang ada di mana? Kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka di antaranya kita beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian di selain itu ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, tanggung jawab. Ada lagi, sebenarnya masih banyak lagi, ada disiplin, kemudian rasa menghargai orang lain, jadi sebagian ini nilai kebajikannya. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi. Mari Bapak Ibu coba kita tanyakan pada diri kita, bagaimana sih kita berperilaku? Apakah kita melakukan satu itu atas kehendak kita sendiri atau atas dorongan dari luar atau dari orang lain? Menurut Diane Gosen dalam bukunya ada 3 perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa sih? Ada yang berdasarkan nanti nggak kena hukuman. Ada juga aku pengen mendapatkan sesuatu, saya melakukan itu. Ada juga yang karena dirinya sendiri, saya melakukan ini karena ingin diri saya menjadi lebih baik. Jadi ada 3. Nah, yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Apa bedanya hukuman dan penghargaan? Hukuman itu sanksi yang diberikan karena melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku. Sedangkan penghargaan itu sesuatu yang diberikan karena telah melaksanakan sesuatu atau juara dalam perlombaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Lalu apakah hukuman sama dengan konsekuensi? Apakah perbedaannya? Kalau hukuman itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak melakukan sesuatu, itu akan mendapatkan hukuman. Jadi dia tidak disepakati, awalnya tidak disepakati. Itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah bentuk konsekuensi atau sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia mendapatkan konsekuensi. Nah, ini pengaruh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Penghargaan dapat dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas diri, dapat mematikan kreativitas dan
Penghargaan itu merupakan penghukum sebenarnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mempelajari di PMM tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa namanya keyakinan kelas, tidak peraturan keras? Terus kemudian apa tujuannya sebenarnya dari keyakinan kelas itu? Kemudian bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Mari kita pahami bersama bahwa tujuan dari keyakinan kelas itu mewujudkan budaya yang positif. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh siswa di kelas tersebut. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang kebajikan universal. Nah, yang tertuang di keyakinan kelas ini kita mengambil dari nilai-nilai kebajikan itu sehingga menjadi keyakinan kelas yang disepakati di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat dua gambar ini. Mengapa yang gambar pertama, mengapa kita menggunakan masker? Mengapa kita setiap saat habis dari mengajar kita mencuci tangan? Kira-kira kenapa Pak Ibu? Apakah karena kotor terus kemudian cuci tangan? Kemudian untuk yang gambar kedua, mengapa penggunaan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Jawabannya juga bakal bermacam-macam. Ada yang takut karena ketilang, ada juga yang keselamatan. Ya, misalnya jatuh nanti terluka. Nah, mungkin jawabannya penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat itu bisa untuk kesehatan. Kemudian penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor itu untuk keselamatan. Nah, dua nilai ini, kesehatan dan keselamatan, itu merupakan keyakinan. Kita yakini bahwa kita mencuci tangan itu untuk menyelamatkan diri kita dari kuman-kuman, sehingga kita ketika makan menggunakan tangan itu tangannya sudah bersih, tidak menyebabkan penyakit pada perut kita. Kemudian kita yakini bahwa ketika kita mengendarai motor itu tidak hanya takut ditilang karena polisi, tapi kita yakin bahwa ketika kita mengendarai motor itu menyelamatkan diri kita. Nah, ini adalah keselamatan kesehatan itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang seperti yang di awal tadi. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, kita curah pendapat dari seluruh anggota. Jadi pertama kita jelaskan dulu pada anak-anak keyakinan kelas itu apa sih? Apa perbedaannya dengan peraturan kelas? Kemudian kita curah pendapat. Jadi anak yang menginginkan kelas ini mau dijadikan seperti apa, itu anak yang membuat sendiri. Kemudian menuliskannya di kertas. Jadi awalnya nanti bisa anak tuliskan di kertas kecil dulu. Nanti kita kumpulkan, kemudian kita tulis di papan tulis atau bisa juga di kertas besar. Itu kita tuliskan apa yang sudah dicurahkan anak-anak. Kemudian pastikan mereka menuliskan ada yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh meninggalkan sampah di dalam laci, tidak boleh lupa membawa buku. Nah, itu kan masih kalimat negatif. Nah, setelah itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah, kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak lupa membawa buku saat pelajaran. Jadi selalu membawa buku sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian saling mengolok-olok. Jadi menghargai setiap teman atau menghormati setiap teman. Nah, itu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat.
Nah, setelah itu kita temukan nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalnya, setiap anak harus membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Berarti itu nilai kebajikannya kan disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu kan tanggung jawab karena dia jajannya jajan sendiri, dimakan sendiri. Berarti dia punya tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk hal-hal yang senada dapat dijadikan satu kalimat. Jadi misalnya tadi ada anak yang menuliskan hampir sama, kita jadikan satu. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas. Setelah itu jika sudah disepakati semua setuju, kita tuliskan atau kita buat poster, itu juga bisa. Kemudian kita tempelkan di dinding kelas. Atau kemudian anak bisa menandatangani bahwa itu menyetujui atas keyakinan kelas itu, bisa juga. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Misalnya di sini ada kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian contoh lain ada lagi di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kalau yang ini keyakinan kelas tinggi, kelas 7. Misalnya nilai kebajikannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita kan sebagai siswa kita diharap untuk tidak mengambil barang orang lain. Seperti itu. Kemudian bekerja, nilai kebajikannya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalnya contoh kegiatannya, anak harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengikuti semua pelajaran yang diberikan sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Contohnya bullying. Nah, ini sebagai contoh bahwa setiap anak itu tidak boleh melakukan bullying. Nah, kemarin saya juga sudah mempraktikkan keyakinan kelas di kelas 4. Langkahnya sama seperti yang tadi. Jadi pertama saya menjelaskan dulu keyakinan kelas itu apa. Kemudian anak mencurahkan isi hatinya untuk bagaimana sih kelas ini biar merasa nyaman, biasa merasa aman ketika belajar di kelas. Kemudian setelah itu saya memberikan kertas kecil atau stick note kepada anak-anak untuk menuliskan curah pendapat. Setelah itu anak-anak menempelkan pada dinding pada papan tulis. Kemudian saya membacakan satu persatu apa yang sudah anak-anak tulis. Kemudian mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Kemudian yang ada yang sama itu jadikan satu. Setelah itu menentukan nilai-nilai kebajikan bersama anak-anak. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas bersama siswa. Nah, ini sudah jadi keyakinan kelasnya ada 9. Setelah jadi, saya membuat poster keyakinan kelas yang sudah tertempel di sebelah sana. Kemudian setiap anak menyepakati dengan memberikan
kemudian setiap siswa membuang sampah pada tempatnya, setiap siswa datang tepat waktu, setiap siswa tetap tenang saat guru berada di luar kelas, setiap siswa fokus ketika mengerjakan tugas, setiap siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, setiap siswa memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran, setiap siswa tetap menjaga kerukunan di kelas, dan setiap siswa memakai serta sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini tadi tentang keyakinan kelas. Oke, selanjutnya ini materi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser, itu ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan memiliki kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Yang paling utama kita sebagai manusia itu memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kita dalam menjalani kehidupan ini kita butuh sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat tayangan video mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Dilakukan oleh guru. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup 7 tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan tadi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, melihara tanaman tadi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memenuhi kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara memenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan
Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dari kami dengan sekolah dengan perut yang lapar atau gelar apa yang berarti. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam ekonomi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita terjadi. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki bahkan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti biarkan
Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ikut mungkin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Sangatlah penting bagi kita untuk mengakui agar kita melakukan alasan dengan sikap dan tingkah bila murid berperilaku buruk karena melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang guru tersebut. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar secara efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kondusif dan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, ini tadi Bapak Ibu video penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini secara singkatnya kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima itu kita memerlukan hubungan dan koneksi sosial, kemudian memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian tentang kebutuhan penguasaan, kita kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kemudian kebutuhan untuk didengarkan oleh orang lain, kebutuhan untuk dianggap berharga, kompeten, dihormati, dan kebutuhan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Ini dimana kita memiliki kebutuhan akan kemandirian, kemudian memiliki kebutuhan untuk memiliki pilihan dan untuk mampu mengendalikan arah hidup mau kemana. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan, di mana kita membutuhkan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kemudian berhasil menghubungkan kebutuhan dan kesenangan ini dengan belajar. Murid itu bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5. Menurut Dr. William Glasser juga ada 5. Yang pertama itu posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita termasuk posisi kontrol yang mana? Kita lihat video berikut ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah kali ini 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, betul. Sini kamu. Lalu menang. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
Tadi adalah contoh video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini secara ringkasnya seperti ini. Jadi ketika kita berada di sebagai posisi penghukum itu, anak sebenarnya hasilnya akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan anak juga bisa berbohong. Kemudian ketika kita di posisi membuat orang merasa bersalah, itu anak malah menyembunyikan bahwa bohong juga. Kemudian ketika kita berada di posisi teman, itu anak bisa ketergantungan. Kemudian jika kita berada di posisi pemantau, itu anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau misalnya tidak terawasi oleh kita, ya bisa gagal. Kemudian yang terakhir, ketika kita jadi posisi manajer, itu akan menguatkan kedisiplinan anaknya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan dan di mana posisi sebagai guru. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan ini demi bapak dan ibu. Itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker dengan hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian, kalau kamu selalu yang paling terakhir, itu berarti sebagai posisi penghukum. Jadi bedanya itu di nada dan kata-kata yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, ini adalah materi tentang segitiga restitusi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi kan belum ada kesepakatan, sedangkan konsekuensi itu dilakukan karena ada kesepakatan. Nah, sedangkan restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat lagi. Nah, di segitiga restitusi, karena segitiga berarti ada 3 langkah di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketika murid kita ini melakukan kesalahan, kita dapat menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pertama kita dari dulu anak itu apa yang anak lakukan, kemudian membuat anak nyaman dengan kita dulu, dengan misalnya berbicara misalnya, kamu itu bukan salah satu orang anak yang pernah melakukan hal ini, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita membuat anak itu nyaman dulu dengan kita agar dia mau bercerita. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian ketika anak sudah menceritakan apa yang sudah mereka perbuat, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kita gali, mengapa kamu melakukan hal itu? Kenapa hal itu kamu lakukan? Apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan hal itu? Kemudian setelah kita mengetahui alasan anak melakukan kesalahan itu, kita menanyakan keyakinan yang sudah diyakini di kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kemudian apakah hal itu salah atau tidak? Kemudian jika salah, harusnya sikap kita seperti apa? Nah, itu merupakan segitiga restitusi. Jadi di sini kita gali anak itu melakukan kesalahan apa, kemudian kita tanya alasannya apa melakukan kesalahan itu, dan ketika sudah melakukan kesalahan itu, anak sendiri yang juga
memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kita banyak gini, tidak, tapi anak sendiri yang menemukan. Kita hanya mendorong aja untuk anak itu mencari solusinya seperti apa. Seperti yang tadi kita posisi manajer tadi kan, gurunya tadi mencari tahu bagaimana di rumah ada orang lain yang bisa untuk membangunkan pagi, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah materi terakhir diskusi setelah itu. Nah, jadi kita sebagai guru itu memahami anak-anak untuk melakukan kesalahan selanjutnya, tapi kita mengarahkan agar anak-anak itu melakukan sesuatu yang lebih baik atau mengurangi perbuatan yang sudah dilakukan. Itu tadi Bapak Ibu materi yang sudah saya terima waktu pembebasan guru penggerak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, saya tidak bisa menyampaikan secara baik. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembahasan materi pendidikan guru penggerak yang telah Ibu Reka sampaikan, sehingga ilmu baru yang Ibu sampaikan dapat menginspirasi, memotivasi, dan menambah ilmu baru bagi Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya, marilah kita beri tepuk tangan kepada Ibu Reka yang telah Ya, telah sampai kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya dalam membawakan acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.